itu cerita itu mereka baca dalam kitab suci mereka. Maka kalau Waraqah mati, ditanya oleh Allah, hai Waraqah, apa yang pernah kau buat untuk Muhammad? Aku paling tidak pernah berjanji, andai Muhammad diusir dari kampung, aku masih hidup, aku akan tolong dia. Hai Bahira, apa yang pernah kau lakukan untuk Muhammad? Aku pernah menolong dia ya Allah. Dia tak jadi dibawa pamannya ke negeri Syam karena aku peringatkan nanti takut dibunuh Bani Israel. Dan aku pernah menyambut dia, memberi dia makan dan minum. Raja dari Romawi, namanya Hirqal atau Heraklius atau Hercules, berjumpa dengan Abu Sufyan. Ini dia sudah menerima surat dari Nabi. Setelah surat tadi dilipatnya, dimasukkannya ke kotak, diberi minyak wangi karena dia salut dengan isi surat itu. Tapi dia penasaran. Tolong cari dulu orang Arab yang berdagang. Orang Arab 1 bulan naik onta sampai ke negeri Syam. Cari orang Arab. Nanti mana orang Arab itu, ambil salah satunya, ajak ke istana. Saya mau nanya-nanya kepada mereka tentang Nabi terakhir. Takdir berkata lain, yang mereka ambil bukan sahabat Nabi, justru musuh bebuyutan Nabi bernama Abu Sufyan. Abu Bakar sahabat, Abu Thalib paman, masih baik. Abu Sufyan ujung-ujungnya baik juga. Abu Sufyan masuk Islam nanti tahun ke-8, waktu peristiwa Fathu Makkah, baru dia masuk Islam. Anaknya namanya Muawiyah, itu yang menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialoglah mereka antara Abu Sufyan dengan Hirqal. Hirqal bertanya, hei Fulan bin Fulan, ya betul di kampung kalian ada Nabi, ya siapa namanya? Muhammad. Bagaimana sifatnya? Dia mengajak kami meninggalkan berhala, jangan putus silaturahim, jangan berzina, jangan minum khamar, perhatikan orang susah. Dia mengajarkan persamaan antara kulit hitam dengan kulit putih. Cerita semua. Ada tak pengikutnya itu yang murtad? Tidak ada pengikutnya yang murtad. Abu Sufyan lurus-lurus aja menjawab. Apakah ayahnya itu seorang raja? Tidak, ayahnya orang biasa. Bahkan ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Namanya Abdullah. Pengikutnya orang kaya atau orang miskin? Pengikutnya orang-orang susah banyak. Budak hamba saya miskin. Setelah itu barulah dijelaskan si Hirqal. Pertanyaanku tadi Abu Sufyan, itu ada maknanya. Kenapa aku tanya bapaknya raja? Seandainya ayahnya raja, dia mengaku nabi karena hanya ingin mempertahankan kerajaan ayahnya. Ternyata ayahnya bukan raja. Kenapa aku tanya pengikutnya orang susah apa orang kaya? Seandainya pengikutnya banyak yang kaya-kaya, itu berarti dia UUD, ujung-ujungnya duit. Nah sekarang banyak nih pengajian. Ada pengajian, kumpulkan tabligh akbar. Setelah itu cari mana yang kira-kira janda kaya, mana yang kira-kira orang kaya stres. Bu, menurut batin saya tadi malam, ibu lah yang sudah dipilih Allah untuk ikut pengajian kita. Ibu tadi pun bukan main lah. Saya Pak Ustadz? Iya. Rupanya duit ujungnya. Nih, Heraklius sudah cerdas. Yang susah banyak ikut. Iya. Apakah pengikutnya itu ada yang murtad? Tidak ada. Satu pun tak ada yang murtad. Seandainya murtad, berarti mereka setelah ikut tahu belangnya, tahu cacatnya, mereka tinggalkan. Ini berarti memang Nabi. Saya sampai pada kesimpulan. Hadis tentang dialog Abu Sufyan sudah kita bahas di An-Nur subuh Sabtu. Saya sampai kepada kesimpulan. Apa kata si Hirqal setelah habis dialog itu? Ini ucapan dia. Fa in kana ma taqulu haqqan, kalau yang kau katakan ini benar wahai Abu Sufyan, fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Waktu itu dia sedang tegak berdiri. Waktu itu si Heraklius itu tegak berdiri. Seandainya yang kau katakan ini benar wahai Abu Sufyan, Muhammad yang sedang ada di Arab itu, fasayamliku mawdi'a qadamayya hadza, dia akan menguasai tempat tegakku ini. Dia tegak. Tempat tegakku ini akan dikuasainya. Di mana tempat tegak dia itu? Damaskus. Subhanallah. Tempat tegaknya itu dikuasai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuma sekarang kita agak sedih. Kenapa? Tempat tegaknya itu sekarang dikuasai oleh Bashar al-Assad, laknatullah alaih. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Suriah insyaallah. Agak rusak cerita kita sedikit gara-gara Bashar al-Assad ini. Apa kata dia? Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Aku memang sudah lama menduga bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul. Itu menunjukkan si Hirqal Heraklius memang yakin akan ada Nabi setelah Isa. Sementara mereka mengatakan semua Nabi setelah Isa itu Nabi palsu. Heraklius tidak. Apa kata dia? Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Aku berkeyakinan memang sudah masanya dia keluar sekarang. Lam akun azunnu annahu minkum. Hanya saja prediksiku salah. Aku tidak menyangka dia dari kalian. Apa maksudnya kalian? Aku tak menyangka dia dari Arab. Kusangka dia dari Bani Israel. Walam akun azunnu annahu minkum. Aku tak menyangka dia dari kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Kalaulah bukan karena inilah orang politik ini, dia orang politik. Kalaulah bukan karena jabatan raja ini, sudah bersusah payah aku akan datang menemui dia, akan kudatangi Muhammad itu. Tapi inilah aku belum pensiun lagi. Orang politik ini payah dia aja. Mana buktinya? Ini bisa bapak kita gini. Inilah saya masih terikat dinas lagi. Nantilah Pak Ustaz, udah pensiun nanti. Seandainya kata dia aku murni, latajashamtu liqa'ahu, pasti aku akan bersusah payah akan kudatangi Muhammad itu. Ini puncak kalimat dia di ujung. Apa kata dia? Walau kuntu indahu, seandainya aku sampai ke Muhammad itu, la ghasaltu an qadamihi, akan kubasuh kaki Muhammad sebagaimana dulu mereka membasuh kaki Isa alaihissalam. Apa komentar Imam An-Nawawi ketika membaca hadis ini? Apakah Hirqal masuk surga gara-gara ini? Tidak. Kenapa? Ini bukti dia beriman kepada Muhammad. Kenapa dia tidak bersyahadat? Mestinya dia tinggalkan istananya, dia ikut Abu Sufyan, dia datang naik kuda ke Makkah, dia basuh kaki Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi karena kau tidak mampu melawan politik, hai Hirqal, matilah kau dalam neraka jahanam. Itu tidak dari Nawawi, tambahan dari saya. Imam Nawawi hanya mengatakan Hirqal tidak selamat gara-gara sifatnya yang dia simpati. Surat Nabi dilipatnya, dimasukkannya ke kotak kayu, diciumnya. Seandainya aku gini, basa-basi lah, bla 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 bla. Andailah bukan karena ini aku akan datang ke sana, aku akan jumpai dia, akan kubasuh kakinya, akan kucium dia. Dia tidak tulus. Heraklius tidak tulus, tapi jadilah dia sudah menunjukkan cakapnya sedikit aja. Mudah-mudahan dia masuk neraka agak sejuk sedikit. Nah, sekarang ada namanya Husain. Husain ini pendeta Yahudi. Yahudi di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Dan Husain ini berasal dari Yahudi Qainuqa. Ketika Nabi Muhammad datang, sahabat menyambut beramai-ramai. Tala'al badru alaina. Tala'a, telah terbit badru, bulan purnama. Tala'al bad, dulu lagu Tala'al badru alaina dinyanyikan untuk menyambut Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sekarang untuk menyambut hari tani. Luar biasa umat ini udah. Tengoklah, alhamdulillah Ikatan Pesantren Madura menolak, Ikatan Pesantren Jawa Timur menolak. Tapi yang lain sudah dapat, ada yang 1M, ada yang 500 juta. Jangan sampai dia datang ke masjid kita nanti gara-gara ditengoknya hancur. Kami kasihlah katanya. Ini harus cepat kita selesaikan sebelum hari tanu datang kemari. Nah, ketika orang Arab tadi sudah selesai menyambut Nabi Muhammad, ada diam mengintai dari jauh. Setelah itu dia pun datang mendekat. Apa kata dia? Faji'tu finnas, aku datang dalam gerombolan nas, orang banyak. Untuk apa kau datang?
li anzura, aku mau menengok, aku mau melihat. Falamma tabayyantu wajhahu, ketika sudah jelas nampak wajahnya, itulah dia Muhammad yang disambut mereka. Araftu, aku tahu, anna wajhahu, bahwa wajahnya laisa biwajhin kadzab, wajahnya bukan wajah pendusta. Jadi orang pendusta itu sudah kelihatan dari wajah, nampak. Bagaimana kesan bapak sama si Anu tadi? Muka-muka pembohong Pak Ustaz. Ini kata dia, araftu, aku tahu, anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, wajahnya bukan wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu, kalimat pertama yang kudengar dari mulutnya. Ini kalimat yang pertama dia dengar, sekaligus dia riwayatkan hadis ini. Ini pun sudah kita kaji dalam MP3, ada rekamannya. Apa kata Muhammad SAW waktu itu pertama kali berjumpa dengan Abdullah bin Salam? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Makanya tadi waktu jumpa, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum. Afsyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan. Kasih makan. Kalau tak sanggup kasih makan, kasih air minum. Kalau tak sanggup 600 ml, yang kecil pun jadilah. Si minum. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasalli bil lail, salat waktu malam. Salat maghrib isya, udah nanti. Wasalli bil lail, salat di waktu malam. Wan nasu niyam, ketika orang sedang tidur banyak. Orang sedang tidur lelap, kau tetap tebarkan salam, kasih makan, sambung silaturahim, salat malam waktu orang sedang tidur, maka kau dapat yang kelima. Apa dia? Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat. Lalu kemudian namanya berubah menjadi Abdullah bin Salam. Coba lihat bahasa Nabi, indahnya bahasa Nabi. Absus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dua kali dia sebut salam. Absus salam, jannata bisalam. Rupanya bapak kawan tu Abdullah bin Salam. Terbukti kalimat yang ada dalam Injil tadi, kata-katanya manis, sweet, speech sweet, ngomongnya manis, enak didengar, mendekati perasaan. Dia tahu bapak orang ini salam. Apa kata salam dua kali? Bissalam, bissalam, bissalam. Kau salat waktu malam, maka kau akan masuk dalam surga dengan selamat. Itu ungkapan seorang pendeta Yahudi. Begitu pendeta Yahudi tadi masuk Islam, dia pun masuk ke dalam rumah. Tak lama sesudah itu datang orang-orang Yahudi ramai-ramai, mau menengok, menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, kalian kenal dengan Husain? Ya. Husain itu gimana? Husain orangnya baik, anak orang baik, pendeta kami, anak pendeta kami, suku kami yang paling baik. Dia sudah masuk Islam dan dia ada di dalam. Apa pendapat kalian? Husain orang paling jahat, bapaknya jahat, sukunya jahat. Begitu cepatnya mereka berbalik. Husain artinya tembok, dirubah Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Nama yang paling bagus Abdullah. Abu Bakar namanya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi menjadi Abdullah. Abu Hurairah namanya Abdul Syams, hamba matahari, dirubah Nabi menjadi Abdul Rahman. Nama yang paling bagus Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Masa yang ceramah tadi sebut? Mereka memilih Islam itu siapa? Orang-orang cerdas. Mereka memilih Islam bukan karena dikasih lontong sayur, baju bekas. Mereka memilih Islam bukan karena dikasih mie instan. Mereka masuk Islam bukan karena dibuatkan sumur bor. Mereka masuk Islam karena cerdas. Setelah masuk Islam mereka menderita, tapi mereka tenang. Iman yang menguatkan hati mereka. Ini zaman dulu. Ayo Ustaz cerita zaman dulu ini. Yang sekarang mana? Itu dia. Terlalu banyak kalau mau diceritakan. Saya cerita yang ada hubung kait dengan saya saja. Orang pertama masuk Islam yang saya tahu Malcolm X. Dari mana Ustaz tahu?
Kebetulan dulu kami di pesantren ada buat kalau malam terakhir perpisahan, malam perpisahan besok pulang kampung, malamnya itu ada buat acara sandiwara, opera. Judulnya Malcolm X. Mereka pilihlah saya sebagai pemeran Malcolm X. Karena kebetulan saya yang paling hitam di antara mereka. Pakai arang kami. Oh, saya jadi Malcolm X-nya waktu itu. Jadi waktu baca skenario-nya, setelah itu baru saya kaji, siapa Malcolm X itu? Oh, ternyata Malcolm X adalah orang yang lahir 1925 dan bertepatan pula hari lahirnya satu hari setelah saya. Saya 18 Mei, dia 19 Mei. Setelah masuk Islam namanya Al-Hajj Malik Al-Shabas. Itu foto dia di atas dengan Raja Faisal. Raja Faisal, Raja Saudi Arabia. Kemudian dia mati syahid pada 21 Februari 1965. Mati ditembak. Saya kagum luar biasa. Kenapa? Karena waktu SMP sudah mengenal biografinya dan ada hubungan emosional karena kami dan kawan-kawan dibuat. Maka Bapak Ibu guru, nanti kalau hari perpisahan buatkan sandiwara, opera pakai bahasa Arab, dialognya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ternyata itu pendidikan luar biasa. Kalau sekedar disuruh baca novel mungkin lupa, tapi kalau diperankan, Masya Allah. Saya masih ingat waktu itu matinya kan mati ditembak. Jadi kawan situ menembak pakai pistol, saya pun pontang panting lah waktu ditembak. Seolah-olah mati syahid seperti Malcolm X. Malcolm X ini ceramahnya luar biasa. Ustadz Somad ceramah di masjid, Malcolm X ceramah di pintu gereja. Tegak dari pintu gereja nunggu orang pulang. Pas orang pulang, dia kan kulit hitam. Sengaja dia tegak di gereja kulit hitam. Begitu orang keluar, dia tanya, kamu kulitmu apa? Hitam. Tuhanmu di dalam kulitnya apa? Putih. Masa orang kulit hitam nyembah Tuhan kulit putih? Pikir mereka, iya juga ya. Masuk Islam banyak di tangan dia, Malcolm X. Dan matinya mati syahid. Allah muliakan dia, Masya Allah. Dia tak merasakan sakratul maut, dia tak merasakan azab kubur, dan dia tidak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Masya Allah. Sementara kita tak tahu entah mati konyol, entah mati apa. Kita hanya berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Dia sudah mendapatkan itu. Dia sudah. Kita yang belum jelas lagi. Martin Links setelah masuk Islam berubah namanya menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Bulan Maulid ini bagus, Bapak Ibu beli bukunya. Judulnya Muhammad, His Life Based on the Early Sources. Muhammad, sejarah hidupnya diambil dari riset dan referensi awal. Ini orang luar biasa. Ditulisnya buku itu dipersembahkan kepada Ziaul Haq, Presiden Pakistan yang juga mati syahid. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cari ke toko buku Martin Links. Martin Links, sejarah Nabi Muhammad. Meninggal 12 Mei 2006. Ini orang cerdas luar biasa, penyair. Tulisannya kalau dibaca orang hanyut terbuai. Kalau di tempat kita macam Buya Hamka lah. Buya Hamka itu kata orang yang sudah baca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu Pak Ustadz, kalau kami baca buku itu di dalam oplet macam dalam kapal Van der Wijk kami serasa. Begitu sampai Ramayana baru kami sadar rupanya di oplet. Saking kan hebatnya bahasa. Betul kata Nabi, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya kata-kata itu bisa memukau dan bisa menyihir. Orang bisa menulis. Saudara kita Habibur Rahman El-Shirazi, alumni Mesir Al-Azhar, kalau membaca bukunya, ketika cinta bertasbih di bawah mihrab cinta, ayat-ayat cinta. Saya sampai ke Jakarta, saya lihat novel di rumah kawan saya, tebal 200 halaman lebih. Saya tanya, berapa hari ente baca ini? Saya baca dari habis Isya menjelang azan subuh khatam. Ayat-ayat cinta. Quran. Begitulah hebatnya. Mereka memukau. Dan ini orang cerdas luar biasa. Itu gambar dia waktu sedang melaksanakan ibadah haji. Asli orang Inggris. Agamanya Kristen Protestan dan masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Rupanya dia dapat tugas di Kairo. Ketika dia tugas di Kairo, kebetulan dia berteman akrab dengan staf Rene Geno. Ini kaitannya ke sini.
Ada seorang filosof Prancis namanya René Guénon. Tulisannya René Guénon, bacanya René Guénon. Karena orang Prancis tak bisa bilang R, René. Nah, makanya kalau selamat pagi bonjour, tulisannya bonjour. Setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Syekh Abdul Wahid Yahya. Ketika dia masih Kristen namanya Evan Gustave, filosof dari Prancis. Dan dia di Mesir ikut tarekat Syaziliyah. Sama seperti Syekh yang dulu datang ke An-Nur yang memberikan zikir ke kita, yaitu Syekh Muwaffaq. Beliau Syekh tarekat Syaziliyah. Lahir 15 November 86, 1930 ke Kairo. Salah satu bukunya yang menggemparkan The Crisis of the Modern World. Krisis dunia modern. Kata dia dunia modern nanti orang akan kehilangan spiritualitas. Akhirnya orang mencari ketenangan lewat narkoba, naik klub, pesta, berakhir dengan bunuh diri, mati, nestapa. Dia sudah memprediksikan itu. Maka satu-satunya jalan menyelamatkan manusia balik kepada Islam. Dia membidangi itu dan dia menjadi filosof Prancis yang luar biasa. Kebetulan ada seorang ulama Al-Azhar mendapat gelar S3 dari Sorbonne Paris Prancis, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Saya termasuk penggemar Syekh Abdul Halim Mahmud. Saya belilah 3 buku Syekh Abdul Halim Mahmud. Salah satu bukunya bercerita ketika aku pulang dari Paris Prancis, ketemu dengan duta besar Itali. Kata duta besar Itali, nanti kalau kau sampai ke Kairo, tolong kau cari seorang laki-laki bernama René Guénon. Akhirnya saya mutar-mutar Kairo mencari dia, ketemu. Rupanya dia sudah berubah nama menjadi Syekh Abdul Wahid Yahya. René Guénon. Banyak orang masuk Islam gara-gara buku-bukunya yang menarik karena bercerita tentang spiritual. Dia punya kawan akrab. Ini kawan akrabnya, Fridtjof Swan. Lahir Basel, Swiss, tahun 1907, ketemu dengan René Guénon 1938 dan ikut aliran René Guénon, masuk Islam. Di ujung namanya setelah masuk Islam, Isa Nuruddin Ahmad Al-Syazili. Kenapa di ujung namanya Syazili? Karena dia pun ternyata ikut juga tarekat Syaziliyah. Meninggal 1998. Ini semua tahulah penyanyi Cat Stephen, Yusuf Islam. Ini lebih tahu lagi, petinju. Anak kecil yang tak tahu pun asal apa nih? Petinju, tahu dia dari gambar. Sebab masuk Islam, banyak orang sebab masuk Islamnya simple saja. Diceritakan oleh Dr. Soleh, dimuat di majalah Al-Qawam, Saudi Arabia. Masuk Islam kenapa? Gara-gara CD. Bukan CD MP3 itu, maaf cakap, celana dalam. Dia sedang kerja di laundry di asrama mahasiswa di Inggris. Setiap dia memilah-milih, ditengoknya ini bersih, yang ini kotor. Yang bersih ini rata-rata dia tengok siapa besok yang ngambil ini, orang Islam. Akhirnya dia cari tahu kenapa orang Islam. Dia tak mau tanya ke yang punya CD itu, ditanyanya kepada Dr. Soleh. Dr. Soleh orang Arab Saudi yang sedang bertugas di Inggris. Tanya, Dr. Soleh, ya, kenapa orang Islam itu bersih? Karena orang Islam itu cebok. Dan orang Islam itu tidak kena penyakit sipilis, tidak bernanah, tidak kena penyakit. Bersyahadat. Syekh Soleh menuliskan pengalamannya di majalah Al-Qawam. Apapun yang terjadi, Allah akan menolong agama ini dan Allah tidak akan membiarkan umat ini. Yang jadi pertanyaan adalah, selama kita hidup, apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah? Heraklius sudah berbuat, Jirjis Mukaukis sudah berbuat, Waraqah bin Naufal sudah berbuat, Abu Bakar sudah berbuat, Abu Sufyan sudah berbuat. Kita, apa yang kita buat? Jangan jawab dengan lidah, jangan jawab dengan kata-kata, karena terlalu mudah untuk menggerakkan anak lidah. Tapi kita jawab dengan perbuatan. 1 sak 2 sak semen, bagus. 1 2 kerikil, bagus. Kalau ada gajah membawa beberapa kayu-kayu besar, bagus. Tapi semut membawa gula yang kecil, tak masalah, sesuai dengan kemampuan. Semut 1 ekor bawa gula, burung pipit membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau ada gajah bawa sebutir sup, itu keterlaluan. Nah, malam ini kita terakhir
Islam adalah agama masa depan. Kenapa orang tertarik masuk Islam? Makin ditakut-takuti Eropa, makin banyak masuk Islam. Tiap hari bermobil-mobil datang menyeberang dari Spanyol masuk ke Maroko, menuju masjid-masjid Maroko, ingin bersyahadat di masjid Maroko. Makin ramai sejak peristiwa 11 September. Apa alasan mereka? Satu, Islam agama rasional, logis, masuk akal, bisa dicerna. Dua, universal, mencakup semua aspek, tidak sektarian, tidak mengkotak-kotak manusia. Ada kasta sudra, ada kasta Brahma, ada yang mulia, ada yang tidak. Islam semuanya egaliter, prinsip persamaan. Bilal bin Abi Rabah, kulitnya hitam, naik ke atas Ka'bah, dia mengumandangkan azan. Nabi tak pernah mengkotakkan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Islam pula mengajarkan keseimbangan. Dia tidak mengajarkan kalian harus pakai ihram seumur hidup, tak boleh makan daging, tak boleh menikah. Tak ada. Nabi mengajarkan menikahlah, makanlah, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, sampai masanya berzikir, sholat. Islam tak mengajarkan berkontemplasi dalam bukit, lalu sampai mati, sampai berlumut. Nah, Islam mengajarkan sampai waktunya sholat, sholat, sampai waktunya makan, makan, sampai waktunya tidur, tidur. Yang jadi masalah sambil sholat tidur, nah, itu masalah. 5. Islam itu mencerahkan, memberikan ketenangan. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir dengan Allah, tatmainnul qulub, maka hati kamu menjadi tenang. Di mana tempat yang paling baik? Masjid. Maka kita datang ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, duduk berzikir, mendengar pengajian, membaca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak-anak yang kemarin tidak mau datang ke masjid karena orang tuanya tidak mau bayar, karena guru mengaji mesti dibayar, sekarang sudah dibuat gratis, sudah mendaftar 60 orang, ramai. Alhamdulillah. Padahal kalau untuk kursus bahasa Inggris ringan, untuk kursus fisika, kimia, biologi ringan, tapi kalau untuk mengajar anak baca Quran berat. Masih ada orang yang mau meluangkan waktu, membuka pengajian gratis di masjid. Daftarkan anak-anak Anda, sudah mendaftar 60. Alhamdulillah. Ini cara menyelamatkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kaji berbagai dalil malam ini, mudah-mudahan dengan ini semakin kuatlah hendaknya keyakinan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 52 menit setelah Isya, 40 menit sebelum Isya, maka itulah kaji kita malam ini. Nanti akan disatukan menjadi satu file, dilihat lagi di www.youtube.com. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan, terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa kepada Allah. Tadi saya di jalan, ada kawan mengirimkan video 1,5 menit, anak kecil di Rohingya disetrum, anak umur 2 tahun. Astagfirullah, tak sanggup saya nengok. Disetrum mereka anak umur 2 tahun. La ilaha illallah. Andai saya bawa kabel di atas, tak ada jalan lain selain berdoa. Berdoa. Kalaulah dekat Rohingya, mungkin ke sana kita berangkat. Tapi jauh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, tidak ada cara lain menyelamatkan selain daripada kita wariskan Islam ini kepada anak-anak kita. Sampaikan Al-Quran, sampaikan. Tak tahu entah apa yang terjadi kalau sampai kita minoritas seperti Rohingya. Anak cucu kita pun akan mereka setrum juga. Anak kecil tak tahu apa-apa. Anak ini disetrum hanya karena ayahnya Muslim. Itu saja. Dia tak bersalah sedikit pun. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, irhamna, rahmati kami ya Allah. Ya Akramal Akramin, wahai Engkau yang Maha Mulia di antara yang paling mulia, akrimna, muliakan kami ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, muliakan Islam, muliakan kaum muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Rohingya,
Tolong saudara-saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya. Kami tak dapat menolong selain daripada doa munajat kepadamu ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Allah mansur ikhwanal mujahidin fi Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya. Turunkan bala bantuan tentara-tentara malaikatmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami dapat beribadah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya dengan ilmu yang benar kami dapat beribadah dengan ibadah yang benar ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina, ringankan kami fi sakaratil maut, ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong orang-orang yang menolong agamamu ini ya Allah. Wahdzulil kafarata wal musyrikin, hinakan, rendahkan, hancurkan orang-orang kafir dan orang musyrik yang menistakan agamamu ya Allah. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim, hancurkan persatuan mereka, rusakkan barisan mereka, hinakan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma anhum la'nan tawila, laknat mereka dengan laknat yang berkepanjangan ya Allah. Adapun saudara kami yang masih mungkin menerima hidayah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah kepada keluarga, sahabat, tetangga, kerabat kami, mereka berbuat salah karena mereka tak tahu ya Allah. Allahumma aslim syababana wa sallimil muslimin, selamatkan anak-anak muda kami, selamatkan anak-anak muda kaum muslimin daripada narkoba, zina. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal khamra ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buladil muslimina ammah. Selamatkan anak kami, keluarga kami, sahabat kami, umat kami, bumi lancang kuning secara khusus dari segala malapetaka, bencana, narkoba, zina, khamar, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk, wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kunyang, wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, kikir, bakhil, wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari sifat dililit hutang dan dikuasai orang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang sudah membesarkan kami, mencarikan rezeki yang halal untuk kami, wali ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandung kami, menyusukan kami, melahirkan kami, membesarkan kami ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami, istri kami yang sudah membesarkan anak-anak kami, yang sudah mengeluangkan waktunya untuk melayani hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman sabaqana, keluarga yang sudah mendahului kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma rzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan rezeki yang halal barakah supaya bisa mereka melaksanakan haji dan umrah, supaya bisa mereka menyekolahkan anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti. Allahumma rzuqna, Allahumma rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.